itu Mama sendiri gimana Mas? Setelah meluruskan, kalau misalkan mendengar dari pihak Dena bercerita, oh seperti ini kondisinya, seperti ini kenyataan, Mama seperti apa? Ya saya ceritakan semua, saya ini ke Dena sebenarnya di sini. Saya bilang Dena pun. Iya. Contohnya ya kayak masalah apa? Dena katanya nggak nawar-nawarkan anak, yang saya bilang Mbak itu ditawarkan, orangnya masih saksinya masih ada. Ditawarkan ke salah satu namanya Rike, yang kedua namanya atuknya dia, terus satu atuknya ditanyakan dulu di anaknya, jadi adik tirinya Bunda Emil, dia bilang saya masih kepingin jadi anak tunggal. Yang satu, yang Mbak Rike bilangnya aku baru ambil anak adik, memang dia punya anak. Kalau perempuan saya mau. Jadi saya luruskan kemarin Mbak Dina. Tapi kemarin pertemuan sudah lulus semua, akhirnya sudah terbuka semuanya seperti apa? Tapi ya balik lagi mungkin kan waktu itu kondisinya memang 25 tahun yang lalu lah. Mungkin masing-masing pihak tuh juga mengusahakan yang terbaik gitu. Mungkin dari Bunda Emilnya pengen yang terbaik juga untuk Dena, untuk Resa, untuk kita gitu. Mama Papa juga posisinya waktu itu memang habis keguguran anak laki-laki gitu. Jadi pas ada anak laki-laki yang disampaikan gitu lah, mereka pasti dengan sangat senang hati mau menerima gitu, merawat. Sampai saya bilang ke Sila juga, ke Mama ini punya anak kaki yang kemarin itu dibawa ke Surabaya, jadi sekarang saya bawa pulang gitu. Ya, jadi yang keguguran tadi itu diceritakan oleh Mama, katanya enggak, itu anaknya baik-baik aja di inkubator di Surabaya. Sekarang sudah saya ambil, senang semua anak-anak. Kalau boleh tahu kemarin saat Mama Mbak Dena meminta maaf ke Mama, apa yang mungkin disampaikan, Mah? Ya sudah, ya cerita-cerita aja, bukan masalah ya. Semua yang di pengurus itu ya semua saya uruskan. Mengenai rumah juga ya Mbak Sela? Iya. Bagaimana itu Mah, yang rumah? Kalau masalah rumah itu saya bilang Mbak, itu rumah bukan ini loh Mbak, bukan untuk desa, pemberian desa. Kalau memang iya pemberian desa, selesaikan dulu semua karena itu masih sengketa. Karena itu masih ada beberapa saudara yang masih belum dibayar. Iya tante, nanti akan diurus. Berarti bisa dibilang ini pertemuan pertama kali Mama selaku yang mengurus Resa sedari kecil dan perjalanan membesarkan Resa dan meluruskan langsung ke Dena, karena Dena kan selama ini juga mungkin ikut mengurus tapi melewati Bunda Emil, ya kan. Nah ini kan berarti langsung bertemu antara Mama itu. Berikut juga meluruskan hal tentang mobil. Bagaimana? Bagaimana? Yang mana di mobil Rio ya? Jadi mobil itu dulu dengan ngasih DP-nya aja. Selama 4 tahun saya yang bayar. Dan itu ada semua buktinya, pembayarannya ada. Jadi mungkin Dena nggak tahu atau gimana, atau sudah dalam Mbak ini, tapi itu saya semua yang bayar untuk mobil. Makanya begitu mobil itu dijual terus. Ini kan saya juga ini ya merasa ikut membayar juga itu. Terus yang 20 juta. Iya. Masalah 20 juta. 20 juta itu saya memang benar-benar nggak tahu karena saya nggak tahu perjanjiannya. Kalau itu memang atas namanya Resa, saya pasti tahu kan. Oh iya, ternyata DP-nya sekian, ternyata DP-nya sekian. Jadi si Resa ini dengar cerita sama saya, Mah, itu cuma DP-nya 20, tapi ternyata 106. Saya benar-benar nggak tahu. Dan itu Resa juga dapat cerita Dan dari itu atas namanya kan Muhammad. Jadi nggak tahu perjanjian bagaimana itu nggak tahu. 20 juta itu juga Resa itu dengar dari keluarga sendiri ya, jadi dari tante ipar langsung yang katanya waktu itu nemenin almarhumah ke bank gitu. Jadi ya Resa percaya sama beliau, cuma ya ternyata jadi buntut panjang gitu. Kan sudah lurus ya kemarin. Iya.
dan itu 99 itu lagunya video itu Dari Mbak Yuni ya, Cak? Ya dari baju. dari Tapi sudah diluruskan dari pihak udah dan sudah clear buat kalian. iya Udah clear. udah clear. Terus Adik nggak adiknya tahu. juga di ini lah, karena adiknya yang apa tuh yang melaporkan saya di polisi, saya itu nggak tahu, saya di Jakarta waktu itu. Tapi adiknya udah ditegur Ya, intinya Mbak Dena juga mau menengahi dari pihak